Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Bunda Reza di Project Review, dan yang kalian lihat di sini ini tuh bukan frame foto biasa, tapi ini adalah sebuah speaker yang oke banget. Namanya adalah Music Frame dari Samsung. Kalau ada 3 kata yang bisa menggambarkan menurut saya itu adalah mewah, classy, sama elegan. Karena ini bener-bener kayak speaker premium yang secara fungsi mantep banget, tapi dari bentuk dia tuh beda banget sama yang lain. Buat yang penasaran sama harganya nih, ini emang bukan barang yang murah. Speaker ini harganya itu di kisaran 6 jutaan. Emang nggak murah ya buat sebagian orang, tapi kalau kita ngeliat desainnya aja, ya bisa dikira-kira bahwa ini tuh produk yang nggak cuma jualan speakernya doang, tapi juga desain. Ya, gabungan fungsi sama estetika. Waktu pertama kali saya pasang speaker ini di rumah, istri saya tuh sempat bingung. Kayak, ini tuh apaan sih katanya? Wajar banget sebenarnya pertanyaan kayak gitu, karena bentuknya itu nggak biasa dan lebih mirip kayak frame foto. Makanya namanya itu adalah music frame. Music karena ini bisa berfungsi sebagai speaker, frame itu karena bentuknya yang kayak frame foto. Speaker ini didesain untuk tampil lebih estetik, alias bisa ngeblend sama interior kita di rumah. Contoh, misalnya kita punya TV Samsung The Frame yang desainnya udah estetik banget, dipaduin sama music frame ini sebenarnya bakal cocok banget. Sayangnya emang setup di rumah saya ini agak kurang keren ya, tapi Samsung Music Frame ini emang bisa banget bikin ambience dari rumah kita tuh jadi meningkat. Nah, dengan fungsi sebagai frame foto, otomatis kita bisa dong ganti-ganti fotonya yang pengen dipasang tuh kayak gimana. Fotonya ini juga foto print ya, jadi bukan foto digital. Kali aja ada yang ngira bahwa ini tuh layar yang nampilin foto. Enggak, ini adalah bener-bener foto cetak yang kita pasang selayaknya ya frame foto yang ada di rumah. Untuk gantinya pun itu gampang banget ya, kita tinggal angkat aja nih dari bawah dan bisa langsung kita ganti, kita lepas. Gampang banget ya untuk ngeganti-gantinya. Nah, untuk area kita buat masukin foto itu saya baca di website adalah 20,3 cm kali 25,4 cm. Tapi untuk area tampilnya yang fotonya itu adalah 18,8 cm ya, jadi kotak ya. Nah, jadi pilihlah foto yang framingnya di tengah seperti sekarang supaya tampilannya bisa jadi kelihatan lebih maksimal. Terus kalau untuk ngedisplay si speaker, ini juga ada 2 cara dari si music frame. Cara pertama, kayak gini, kita pakai stand base saja yang solid. Awal tuh saya sempat ragu bahwa stand ini cukup ya, karena si music frame ini secara bobot nggak bisa dibilang enteng. Tapi ternyata setelah saya udah pakai sebulan lebih ya, pakai si speaker ini, aman-aman aja, solid-solid aja, nggak ada masalah. Padahal awal saya takut banget kalau kayak misalnya saya taruh terus ada kucing, lompat, lewat, jadi jatuh, itu sebenarnya serem banget. Tapi sampai sekarang sih belum terbukti sampai sana. Kemudian untuk cara kedua, ini juga bisa loh kita mounting alias gantung di tembok. Paling kalau pasang di tembok itu kita mesti perhatian sama soal cable management aja untuk power si speaker biar kelihatan lebih rapi. Kalau dipakein stand, ditaruh di meja, di nakas, itu kan sebenarnya lebih gampang ya untuk ngumpetin kabelnya, sedangkan kalau di tembok ya itu mungkin kita harus sedikit lebih kreatif lah untuk ngumpetin kabelnya. Sampai sini poin estetik itu udah terpenuhi dengan sangat baik ya. Sekarang kita lanjut ke soal fungsinya. Punya speaker kayak gini, selain untuk enak dilihat, emang suaranya sebagus apa? Nah, simpelnya ini speaker yang kualitasnya nggak main-main. Music Frame ini udah support dengan banyak fitur kayak Dolby Atmos, ada Dolby 5.1, terus ada Dolby Digital Plus. Soal kualitas suara sih udah nggak usah diraguin sama sekali. Kenceng dan clear banget. Bassnya tuh mantep, ada 2 subwoofer di bagian belakang, ini nggak cuma pajangan doang. Mid sama vokalnya tuh punya clarity yang top, treble-nya juga ada di level yang bagus untuk detail yang lebih kaya. Saya coba pasang si music frame ini di ruang keluarga open space yang ukurannya sekitar 30 meter persegi. Ada double ceiling juga ke bagian atas. Saya cukup pakai volume nggak sampai 50% aja, itu udah kenceng banget. Itu pun saya duduk di meja makan yang nggak direct sama speakernya. Jadi kalau misalnya music frame ini dipasang di tempat yang mungkin lebih kecil ya, ruangannya lebih sempit kayak studio sekarang, itu dengan volume yang kecil aja, yang rendah aja, harus udah cukup. Oke, jadi sekarang ini kita kayak sound check singkat aja dari si music frame. Saya akan coba simulasikan kurang lebih gimana sih output suaranya kalau dipakai di dalam rumah. Ya, di sini kondisinya rumah saya ada open space, ada double ceiling yang lumayan tinggi. Jadi kita coba dengerin aja untuk audionya. Tapi untuk audio bukan dari video yang saya setel sekarang, tapi dari satu sumber musik aja di smartphone. Sekarang saya coba setel ya audionya. Ini levelnya 11 aja. Nah, ini level audionya
11. Kalau saya duduk di dekat TV seperti sekarang, ini udah sangat mencukupi. Nah sekarang saya coba akan bawa mic ini ke sedikit lebih jauh. Saya naikin juga audionya. Level 16. Kalau saya di depan TV sekarang, ini kenceng banget. Ke arah sedekat meja makan. Dan bisa didengar bahwa audionya si Music Frame ini masih terdengar dengan sangat jelas. Ruangannya ya ini sekitar 30 meter persegi lebih. Double ceiling ke atas, 2 lantai. Loss ya, jadi lumayan tinggi. Jadi ini suaranya udah oke banget, kedengaran dengan sangat baik ya. Jadi untuk rumah harusnya udah cukup banget, apalagi cuma buat dipakai kamar, nggak ada masalah. Dan by the way, saya sekarang mau coba aja iseng. Coba saya ke atas, ya. Saya ke atas. Nah, ini saya di atas sekarang. Dan masih kedengaran dengan sangat jelas ya audio dari si Music Frame tadi. Jadi itu balik lagi untuk rumah. Ini udah sangat mencukupi. Jadi buat yang lagi cari speaker estetik, suaranya mantep, ini saya rekomendasiin banget. By the way, buat yang mungkin penasaran sama TV-nya yang dari tadi udah muncul, ini adalah Samsung The Frame ukuran 65 inch. Sama kayak Music Frame, ini adalah TV yang nggak sekedar TV, tapi juga dia punya keunggulan desain yang estetik. Bagian frame itu bisa kita customize atau ganti-ganti, plus wall mount ini juga bener-bener rapet sama dinding dan bisa dirotasi juga. Tujuannya lagi-lagi buat padu padan sama interior. Konsep The Frame ini sebenarnya masih sama, yaitu untuk menawarkan TV yang bisa terlihat atau menampilkan gambar seperti lukisan. Paling ideal sebenarnya emang kita wall mount ya, seperti yang tadi saya bilang. Sedangkan kalau pakai stand seperti saya sekarang ya sebenarnya tetap kelihatan kayak TV aja. Untuk The Frame sendiri dia menggunakan panel TV QLED resolusinya 4K, dan yang saya suka di sini adalah layarnya itu punya lapisan matte. Jadi pas banget nih saya tempatin dekat jendela, so kalau lagi nonton pantulan dari luar itu nggak yang reflektif sehingga mengganggu. Layar matte begini juga ngebantu banget bikin efek kanvasnya itu berasa lebih realistis ya. Kalau misalnya kita lagi pasang gambar, lukisan, foto gitu ketika TV-nya nggak dipakai nonton. Jadi benar-benar kayak frame foto lah ibaratnya. Habis soal sound, poin lain lagi yang juga menurut saya penting banget untuk diomongin dari si Music Frame ini adalah konektivitasnya. Ini bagus banget. Karena ini produknya Samsung, mungkin sebagian bakal mengira kalau dia tuh baru bakal kompatibel atau bisa dipakai secara maksimal kalau cuma connect ke sesama device Samsung aja. Ternyata nggak begitu. Ya, jadi speaker ini bisa berteman dengan siapa saja. Mau Samsung atau bukan itu nggak masalah. Metode koneksinya juga macam-macam, dia bisa pakai Bluetooth ya, jadi di sini positioningnya ya kayak Bluetooth speaker pada umumnya, tapi yang menurut saya lebih enak dan praktis dia bisa di casting via Wi-Fi. Jadi kalau misal si Music Frame ini sudah terkoneksi via Wi-Fi dan perangkat lain yang kita punya juga ada di Wi-Fi yang sama, udah tuh bisa saling nyambung. Pokoknya selama aplikasi sumbernya sudah mendukung untuk cast, itu kita nggak perlu repot pairing-pairing lagi, bisa langsung nyambung. Contohnya saya misalnya lagi dengerin musik di Spotify, YouTube Music, atau mungkin lagi nonton Netflix di handphone dan mau audio yang lebih pol lagi. Nah, saya tinggal tap opsi cast, pilih Music Frame, dan dia langsung otomatis nyambung. Nggak cuma dari smartphone aja ya, dari TV atau mungkin dari laptop yang pokoknya udah support cast audio, itu semuanya bisa hanya dengan beberapa klik aja. Sangat-sangat convenient kalau menurut saya, jadinya apapun device yang kita pakai tanpa harus install apapun. Tapi kalau misalnya pengen ditambah dengan aplikasi juga tentunya bisa banget, dan sekali lagi ini nggak terbatas pada smartphone-nya Samsung doang. Kita tinggal download aja, ada aplikasi namanya SmartThings, terus login dengan Samsung account, dan kalau udah kita di sini bisa ngetuning serta akses lebih banyak fitur dari si Music Frame. Ada pengaturan untuk mode suara ya, defaultnya dia di standar, tapi ada opsi music, ada juga adaptive sound. Di sini kita juga bisa ngatur untuk EQ-nya ya, tapi cuman bass sama treble doang, sedangkan mid-nya nggak bisa diapa-apain. Mungkin bisa jadi catatan sih ya, karena kalau EQ kan harusnya minimal 3 frekuensi ini bisa dituning, nggak cuma bass sama treble doang. Habis itu, di sini juga ada fitur yang namanya Space Fit Sound ya. Jadi fitur ini bikin si Music Frame bisa ngatur volume ideal berdasarkan luas ruangannya. Untuk pakai fitur ini, mikrofon dari si Music Frame itu harus dalam kondisi aktif ya, harus nggak di mute, dan satu-satunya cara untuk mengaktifkannya hanya bisa lewat aplikasi aja. Untuk fitur lainnya ada yang namanya Voice Amplifier. Nah, fitur ini sama buat otomatis menyesuaikan volume berdasarkan level noise di sekitarnya. Misal nih, kita lagi nonton atau mungkin lagi dengerin lagu, terus ada orang rumah
yang nyalain vacuum cleaner. Ya, suara dari music frame ini akan otomatis menyesuaikan jadi lebih kencang ketika vacuum mati, suara juga akan ikut turun lagi. Satu lagi, ada fitur juga nih yang menarik dari si music frame, ini namanya adalah Q Symphony. Dari deskripsinya, fitur ini akan bisa bikin si music frame sinkron dengan TV Samsung dan juga soundbarnya Samsung. Sederhananya ini jadi kayak speaker tambahan untuk audio yang lebih surround sound. Dan ini kayaknya adalah satu-satunya fitur besar yang hanya bisa optimize dengan sesama perangkat Samsung doang. Cara aktifinnya gampang, bisa lewat aplikasi atau bisa juga langsung di TV-nya. Jadi kita bisa ngatur nih posisi dari music frame untuk dapetin surround sound-nya yang diinginkan dia tuh ada di sebelah mana. Mau di samping TV atau di tempat lainnya. Selama nyobain, sebenarnya fitur ini tuh berfungsi, tapi saya sedikit salah ekspektasi. Jadi kalau dari keterangan yang saya dapetin dari beberapa sumber, termasuk pihaknya Samsung, music frame dan Q Symphony ini tuh lebih ke filler suara dan bukan speaker tambahan yang bikin jadi menggelegar suaranya, nggak kayak gitu. Suara utama itu masih dari audio yang lebih besar seperti misalnya speaker utamanya TV atau juga soundbar. Music frame ini posisinya lebih kayak additional, makanya kalau dilihat pas setup posisi, si music frame ini bisa kita tempatkan di posisi lain kayak di seberangnya TV ya, jadi asumsinya di belakang tempat duduk kayak sofa, ada tembok dan orang naruh music frame-nya di situ sehingga suaranya nggak cuma dari depan tapi dapat dari belakang juga. Music frame-nya juga nggak cuma satu ya kalau untuk maksimal. Kalau ada dua atau mungkin lebih kayak suaranya bakal lebih berasa dengan fitur Q Symphony tadi. Sedangkan kalau cuma ada satu aja perbedaannya itu nggak terasa signifikan. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah speaker sekeren ini recommended untuk ditambahin ke rumah? Harga segitu recommended nggak sih untuk sebuah music frame? Menurut saya sih recommended aja buat mereka yang memang merasa cocok ya. Jadi yang cocok itu pertama buat saya adalah buat mereka yang mencari speaker berkualitas bagus tapi desainnya estetik. Music frame ini sangat bagus ya untuk pemanis interior rumah karena bentuknya yang bisa ngeblend banget. Sama sekali nggak kayak speaker ya, kelihatan banget. Apalagi kalau kalian mungkin di rumah udah punya TV The Frame-nya Samsung di mix sama music frame, interiornya bakal kelihatan lebih cakep tapi tetap fungsional banget. Habis itu, ini juga recommended buat mereka yang pengen dapetin experience surround sound secara wireless dengan manfaatin yaitu tadi fitur terakhir yang saya omongin, Q Symphony. Cuma ya catatannya harus lebih dari satu music frame baru berasa bedanya. Kalau cuma satu ya itu dia, agak kurang karena recommendednya ya lebih dari satu. Kemudian untuk pertimbangan berikutnya mungkin bagi sebagian orang adalah harganya. Ini bukan produk yang bisa dikatakan murah, saya tahu sekali, tapi nggak bisa dimenang-meningin juga ya karena nggak banyak opsi gitu speaker yang berkualitas secara audio tapi punya desain sebagus ini sampai nggak kelihatan kayak speaker. Jadi kalau kalian ngerasa cocok, langsung sikat aja. Di akhir tahun ini menurut saya ini adalah satu tambahan yang bisa mempermanis rumah kalian tapi tetap ngasih fungsi yang mantap. Oke, kayaknya segitu dulu untuk reviewnya si Samsung Music Frame. Makasih banyak nonton sampai habis. Buat yang tertarik bisa cek aja langsung linknya di kolom deskripsi yang ada di bawah. Terus pamit dan seperti biasa, have a nice day.